kita akan belajar menentukan luas permukaan dan volume pada tabung. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, pernahkah kalian memperhatikan benda-benda di sekitar kita? Banyak sekali yang berbentuk tabung, bukan? Sekarang, coba kalian sebutkan contoh benda yang berbentuk tabung. Pernah Bu, contoh benda yang berbentuk tabung adalah botol minum. Saya juga pernah Bu, tandon air di rumah saya Bu. Ya, betul sekali. Yang kalian sebutkan tadi sudah benar ya. Tapi ada lagi contoh tabung selain itu, seperti kaleng susu, drum air, celengan, ember, dan masih banyak lagi ya. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian berpikir berapakah luas permukaan gelas dan berapa banyak air yang bisa ditampung ke dalam gelas? Nah, untuk itu, yuk kita cari tahu bersama. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar menentukan rumus luas permukaan tabung dan rumus volume tabung. Nah, inilah bentuk dari tabung. Tabung terbentuk dari dua buah lingkaran dan satu persegi panjang, yang jika kita gabungkan akan berbentuk sebuah tabung. Apakah kalian masih mengingat apa rumus dari luas lingkaran dan persegi panjang? Saya Bu, rumus luas lingkaran adalah pi dikali R kuadrat. Saya Bu, rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Iya, benar sekali. Itu tadi adalah rumus dari luas lingkaran dan persegi panjang. Sekarang kita misalkan panjang dari persegi panjang adalah rumus keliling lingkaran dan lebar dari persegi panjang adalah tinggi. Nah, karena terdapat dua lingkaran, maka menjadi 2 dikali luas lingkaran ditambah dengan luas persegi panjang. Apakah ada yang bisa melanjutkannya? Saya Bu, 2 dikali pi dikali R pangkat 2 ditambah panjang kali lebar yang sudah diketahui. Maka menjadi 2 dikali pi dikali R pangkat 2 ditambah 2 pi kali R kali T. Sehingga didapatkan rumus untuk luas permukaan tabung adalah 2 pi R dikali R tambah T. Benar sekali yang disampaikan Sinta bahwa rumus luas permukaan tabung adalah 2 pi R dikali R ditambah T. Nah, kita sudah mengetahui rumus luas permukaan tabung. Selanjutnya, ayo kita mencari rumus volume tabung. Apakah kalian masih mengingat rumus volume kerucut? Saya Bu, rumus volume kerucut adalah 1/3 pi kali R pangkat 2 kali T. Benar sekali. Untuk mengetahui rumus volume tabung, kita menggunakan konsep volume kerucut. Sekarang, Ibu akan menampilkan video ilustrasi dari volume tabung. Pada video tersebut terlihat 3 kerucut dan 1 tabung. 3 kerucut dan 1 tabung tersebut memiliki jari-jari alas dan tinggi yang sama. Ketiga kerucut tersebut terisi penuh oleh air yang akan dipindahkan ke tabung, maka tabung tersebut akan terisi penuh. Nah, dari video ilustrasi tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa tabung terisi penuh dengan air setelah 3 kali penuangan dari kerucut. Ya, tepat sekali. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa rumus volume bisa didapatkan dari 3 kali volume kerucut. Sekarang kita masuk pada pembahasan contoh soal ya anak-anak. Nah, Ibu ada contoh soal pertama, yaitu seorang pengusaha ingin membuat tangki air berbentuk tabung dari plat besi. Jika pengusaha itu merencanakan isi tangki airnya sebanyak 2310 desimeter pangkat 3 dan jari-jarinya adalah 7 desimeter dengan V-nya yaitu 22/7. Maka luas plat besi untuk membuat selimut tabung adalah. Nah, dari soal ini kita dapat ketahui bahwa volumenya yaitu 2310 desimeter pangkat 3 dengan R atau jari-jarinya yaitu 7 desimeter dan Pi-nya adalah 22/7. Yang ditanya adalah luas selimut tabungnya. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus volume tabung yaitu P dikali R kuadrat dikali dengan T. Nah,
kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi, yaitu 2310 dikali dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali T. Karena ada angka 7 di pembilang dan penyebut yang bisa kita coret atau kita sederhanakan, maka ia menjadi 2310 sama dengan 22 kali 7 dikali dengan T. 2310 sama dengan 22 dikali 7 yaitu 154 dikali dengan T. Maka T sama dengan 2310 per 154. Maka dari itu nilai T yang kita dapat adalah 15. Untuk mencari luas selimut tabung, kita bisa gunakan rumus L sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali T. Selanjutnya, kita masukkan nilai Pi, R, dan T-nya yaitu L sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 15. Sehingga selimut tabungnya adalah 660 desimeter pangkat 3. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Ayu menuangkan air ke dalam gelas yang berbentuk tabung sebanyak 4/5 bagian. Jika diameter gelas adalah 6 cm dan tingginya 16 cm, hitunglah volume air yang dituangkan Ayu ke dalam gelas. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui D-nya sama dengan 6 cm, R-nya sama dengan 6/2 sama dengan 3 cm, dan T-nya sama dengan 16 cm. Nah, ditanya volume airnya. Nah, untuk menghitung volume gelasnya, kita bisa gunakan rumus yaitu V dikali Pi R kuadrat dikali T. Maka Pi-nya kita gunakan 3,14. Lalu kita masukkan rumusnya. Jari-jarinya yaitu 3, kita kuadratkan. Lalu dikali dengan tingginya yaitu 16. 3 pangkat 2 yaitu 9, kita kalikan lagi dengan 16. Hasilnya 144. Lalu kita kalikan lagi dengan 3,14. Maka hasil volume gelasnya adalah 452,16 cm pangkat 3. Selanjutnya kita menghitung volume airnya. Karena air yang dituangkan ke dalam gelas itu 4/5 bagian, maka 4/5 kita kalikan dengan volume gelas yang telah kita dapatkan sebelumnya. Maka didapatlah hasil volume airnya yaitu 361,728 cm pangkat 3. Baik anak-anak, itu tadi kita sudah sama-sama menyelesaikan contoh soal tentang menghitung luas permukaan dan volume tabung. Kalian sangat hebat, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang rumus luas permukaan dan volume tabung, Bu. Betul. Siapa yang masih ingat rumus luas permukaan dan volume tabung? Saya, Bu. Rumus luas permukaan tabung 2 Pi R kali R tambah T. Dan rumus volume tabung Pi R pangkat 2 kali T, Bu. Hebat. Jadi hari ini kita sudah paham bahwa tabung mempunyai 2 lingkaran dan 1 selimut. Dan kita bisa menghitung luas dan volumenya dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Nah, sekarang bagaimana? Anak-anak ibu sudah paham semua kan? Maka dari itu, sebagai evaluasi pembelajaran kita, ibu akan berikan kalian 2 latihan soal. Silahkan dikerjakan masing-masing ya. Nah, jangan lupa kerjakan latihan soal berikut di rumah ya, supaya makin paham. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.